Perkenalkan saya dan saksikan video saya. Shalom. Selamat siang siswa-siswi kami semua. Siang, Bu. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada siang hari ini kita boleh bertemu kembali dalam proses belajar mengajar, khususnya pelajaran agama. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, terlebih dahulu kita mengawali dengan ibadah kelas yang dipimpin oleh Chelsea dan Berkat. Kepada siswa kami, disilakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bernyanyi dengan judul Hati Sukacita. Hati sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan kekuasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dan pilihan surga, bimbing kami menyebut namamu pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami akan memberikan proses pembelajaran kami. Dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesabaran, dan semoga guru yang mengajarkan kami diberikan kekuatan dan kita hikmat dari Tuhan agar ibu guru bisa mengajarkan kami ke dalam hal yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, inilah doa kami, kerjakan teman-teman kami. Ya, terima kasih kepada siswa kami. Silakan duduk kembali. Ya baik, dengarkan absennya. Ibu cek dulu kehadiran siswa-siswi kami semua. Apakah semuanya sehat-sehat atau ada yang sakit? Ingat anak ya. Agis Manggula, Hadir Bu. Berkadamai Gula, Hadir Bu. Chandra Citra Zaid, Hadir Bu. Chelsea Gula, Hadir Bu. Edwardus, Hadir Bu. Elvin Wijaya, Hadir Bu. Esti Manggula, Hadir Bu. Etika Juwita Gula, Hadir Bu. Fermina Kristiani Gula, Koriman Gula, Hadir. Gustina Zaid, Hadir Bu. Veronica Rosmani Gula, Hadir Bu. Idaman Suryani Gula, Hadir Bu. India Seni Gula, Yubi Tahia, Hadir Bu. Kristiawan Murni Gula, Hadir Bu. Meni Asniat Gula, Hadir Bu. Mesra Kristiani Hia, Hadir Bu. Miras Diani Halawa, Hadir Bu. Nurdini Gula, Hadir Bu. Putri Handayani, Hadir Bu. Roy Effendi Zaid, Hadir Bu. Sadiria Gula, Hadir Bu. Sabta Dharma Bahagia Gula, Hadir Bu. Serviniawati Gula, Hadir Bu. Syebat Atwarki Gula, Hadir Bu. Titian Sains Hia, Hadir Bu. Victoria Fleming Zaid, Wata Jenidar Gula, Hadir Bu. Wirna Pitasari Gula, Hadir Bu. Wisda Barubu, Hadir Bu. Winistra Zaid, Hadir Bu. Firman Jaya Gula, Hadir Bu. Rakel Telambanua. Hadir Bu. Puji Tuhan, siang ini semuanya hadir. Jadi itu satu ucapan syukur kita bagi Tuhan, di mana pada saat ini siswa-siswi kami semua sehat,
Sudah Ibu berikan tugas, sudah dikerjakan? Setelah selesai nanti pembelajaran kita, Ibu harapkan tugasnya dikumpulkan kembali. Baik siswa-siswi kami, sebelum kita melanjutkan di materi kita, di mana pada saat ini kita belajar tentang cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Jadi yang perlu Anda pahami di sini, apa itu cinta kasih dan apa itu juga permusuhan. Ini pertemuan kita yang keempat, khususnya di bulan Oktober. Pertemuan kita yang pertama, yang kedua, minggu pertama, minggu kedua, dan ketiga ini minggu keempat yang terakhir di bulan Oktober tentang cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Serentak semua siswa kami. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kasih seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana ayah mengasihi anaknya dengan tulus. Dan bagaimana juga cinta Tuhan Yesus dalam diri kita. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kasih banyak menutupi dosa. Ketika kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang mengganjal dalam diri kita itu secara langsung hilang dalam diri kita. Seorang yang memiliki kasih dalam hidupnya nampak dari gerak-gerik kehidupannya setiap hari. Jadi seperti tugas yang Ibu berikan kepada anak didik kami semua, diidentifikasi, ditulis apa hal-hal yang pernah siswa kami lakukan untuk mengasihi sesama. Mulai dari keluarga, teman sekolah, dan orang lain, bahkan dalam satu kelas kita ini. Dan juga Anda menuliskan dampak yang Anda lihat dan juga dampak yang Anda rasakan ketika melakukan kasih dengan sesama atau dengan teman-teman. Ingat bahwa kasih itu apa, Nak? Si Wata, apa itu kasih, Nak? Baik, menurut saya pengertian kasih itu adalah adanya perasaan sabar, adanya perasaan mengampuni sesama teman, dan tidak merasa dirugikan jika dilakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Terima kasih. Nah, itu pendapat teman Wata yang kita pelajari minggu lalu, bagaimana gambaran sikap kasih yang sebenarnya. Dari antara laki-laki si Sabta, apa itu kasih? Baik, menurut saya kasih itu adalah sikap menyayangi, sabar dan peduli yang disalurkan kepada sesama kita. Ya, baik, terima kasih. Dari antara temanmu, baik yang mewakili perempuan dan laki-laki, jadi sudah terbayangkan atau sudah terpikirkan dalam pemikiran siswa-siswi kami apa itu kasih. Jadi kasih itu, Nak, yaitu kesediaan hati, keikhlasan hati dengan tulus. Itu cinta, Nak. Itu cinta kasih yang sebenarnya. Baik, di materi kita ini mengenai cinta kasih yang memadamkan api permusuhan, yaitu pertama-tama di situ, Nak, di kompetensi inti itu dikatakan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kemudian menghayati, menggambarkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai.
konseptual, prosedural, dalam metagogifi berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, humaniora, dan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam materi ini ada tujuan pembelajaran dalam materi cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama di situ tujuan pembelajaran, atau kalau dikatakan ini tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kita baca secara bersama 3 ya. Menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, meneladani Yesus. 3 ya. Meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, Menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirinya, khususnya untuk dirinya. selanjutnya, Bersyukur kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kasih yang penuh pengorbanan. nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Selanjutnya yang terakhir nanti setelah selesai kita melakukan proses pembelajaran ini, yaitu menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Jadi tujuan pembelajaran kita udah menyangkut semuanya, terlebih khususnya di pertemuan kita yang keempat di bulan akhir Oktober ini tentang cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Ya, baik. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu bertanya kepada Seba, apa contoh-contoh kesetiaan? Satu saja, kedua, contoh-contoh kesetiaan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mengasih satu contoh tentang kesetiaan, terlebih dahulu kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah sikap Tuhan yang Dia berikan kepada manusia atau umat. Jadi kita sebagai manusia wajar dan harus melakukan yang namanya kesetiaan. Jadi contoh sederhana dari saya, kesetiaan itu seorang guru kepada murid. Kadang les telah selesai, tapi guru ingin melanjutkan suatu mata pelajaran hanya untuk membuat siswanya lebih tahu dan mengerti apa yang sedang dipelajari. Jadi menurut saya itu contoh sederhana bagi kita bagaimana suatu kesetiaan. Ya, baik, terima kasih. Berarti seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman, ada kepedulian, ada keinginan untuk mendengar, dan ada keinginan untuk lebih dekat supaya apa yang tidak dipahami menjadi paham. Berarti kata intinya di situ kesediaan untuk mendengarkan. Nah, itu hal yang penting yang harus siswa-siswi kami pahami. Silahkan masuk. Ya, di materi kita ini tentang cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Pada tahun 2004 di Kanada dilakukan ada suatu organisasi yang merencanakan untuk mengadakan suatu perkemahan atau suatu organisasi yang mengumpulkan beberapa remaja di berbagai negara, yaitu di Kanada, Palestina, dan di Israel, ya. Karena
sudah kita tahu sebelumnya bahwa permusuhan antara Israel dan Palestina ini berkepanjangan Kanada ini. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi membuat organisasi di Kanada ini tergerak hatinya untuk mengumpulkan para muda, para remaja untuk mengapresiasi, mengatasi bagaimana cara remaja untuk peduli terhadap permusuhan dengan kasih. Nah, pada tahun 2004 ini mereka mengadakan perkumpulan selama 3 minggu. Nah, tujuannya di situ bagaimana remaja belajar untuk mendengar, belajar untuk memahami, bagaimana remaja bisa berinteraksi satu sama lain meskipun berbeda negara, berbeda suku, tetapi ada hati, ada kerinduan hati untuk sama-sama mendengarkan, untuk sama-sama mendengarkan, memahami, dan kegiatan itu berlangsung dengan baik. Ada perusahaan yang bekerja sama dengan organisasi di Kanada ini tentang tujuan mereka, usahanya perusahaan perfilman, sehingga kegiatan yang mereka lakukan selama 3 minggu itu dibuat suatu cerita, dibuat suatu kisah, dan bahkan menjadi suatu film. Dari kejadian yang terjadi di situ, ada seorang perempuan dari Palestina yang bersaksi bahwa ketika dia melihat yang terjadi di negaranya, ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi pertengkaran, tetapi ketika ada orang yang terbeban untuk melakukan kasih, untuk memberikan suatu dorongan, bagaimana kepedulian di dalam diri orang-orang yang sedang bermusuhan, maka di situ dia bersaksi bahwa kasih mampu meluluhkan kekerasan di setiap hati. Jadi itu memang seperti apa yang dicantumkan dalam Alkitab, kita dengar dari Titian, apa kata Alkitab, apa kata Tuhan Yesus tentang kasih yang sebenarnya, dan juga apa kata Paulus. Disilakan si Titian untuk membaca Alkitab, didengarkannya dan fokus terhadap apa yang mau disampaikan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berdua demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibacakan oleh temanmu tadi dari kitab yang membawa Alkitab, dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 20 sampai dengan 21. Nah, di situ dikatakan bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika musuhmu
kami, bagaimana pendapatmu tentang firman Tuhan ini? Katakan di situ kan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dari awal tadi, ketika seterumu lapar, berikan dia makan. Ketika dia haus, berikan dia minum. Nah, jadi bagaimana pendapatmu, pemahamanmu tentang ayat dimaksud? Ada di antara siswa kami yang memberikan pendapat. Bagaimana menurut siswa kami, apa maknanya firman Tuhan itu? Ada yang berpendapat? Di antara siswa kami ada otak? Ya, silakan. Si Sabda dulu. Menurut pendapat saya, sebelum saya menyampaikan makna dari isi Alkitab ini, kita tahu dalam hidup manusia kita memiliki beberapa sesama yang berbeda pendapat dengan kita, berbeda argumen, sehingga timbullah suatu permusuhan. Sehingga kita sampai saat ini tidak bisa menghentikan permusuhan tersebut. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita sebuah kasih, yang dimana firman Tuhan mengajarkan kita walaupun musuh atau lawan kita mengalami suatu masalah atau musibah, tindakan yang harus kita lakukan saat itu tidak lain dan tidak bukan yaitu menyalurkan kasih. Karena kasih yang kita berikan kepadanya dapat memudahkan kesan permusuhan yang sudah terjalin sebelumnya. Sehingga pada ayat yang ke-21 itu berkata, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi dengan adanya kasih yang masuk dalam kebaikan itu dapat memudahkan kejahatan atau dapat mengalahkan kejahatan atau permusuhan. Ya, terima kasih. Itu pemahaman tentang teman tadi dan ibu perhatikan itu menyentuh dan menyangkut bagaimana kasih yang sebenarnya. Dari Wata, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu tadi dalam Alkitab bahwa jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Nah, Ibu bertanya tadi, mengapa kita harus memberikan dia makan dan minum? Sedangkan dia sendiri ada bermasalah dengan kita, benci dengan kita. Ya. Jadi kita tahu dulu bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Di Alkitab berkata bahwa kasih itu harus sabar. Ia tidak cemburu dan ia tidak memberikan atau membalaskan sesuatu yang jahat kepada sesama. Walaupun sesamanya memberikan dia cobaan ataupun permasalahan, namun dia harus tetap memiliki yang namanya kasih. Karena pada dasarnya Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita, mengampuni kita, sehingga kita sebagai manusia harus begitu juga dengan sesama kita. Kita harus mengasihi serta mengampuni sesama kita. Karena di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, Tuhan saja menyuruh kita agar kita lebih mengedepankan yang namanya kasih kepada sesama kita, walaupun seperti yang kita tahu tadi, yang memberikan kita suatu cobaan sehingga kita ada sedikit konflik dengannya. Sekian. Ya, terima kasih. Itu pendapat teman Wata. Ada lagi yang lain, Nak? Ada lagi yang lain? Jadi dari apa yang disampaikan oleh temanmu dikatakan bahwa itu kasih. Nah, seperti yang terdapat di Korintus pasal 13. Di situ digambarkan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar dan selanjutnya. Jadi itu suatu tindakan, sikap yang harus kita pilih, yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen. Karena cinta kasih adalah
kita, jadi kita juga wajib mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi diri kita. Ingat nilai-nilai Kristiani. Pada materi kita sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia tentang buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 23. Diskisahkan di situ bagaimana tentang nilai-nilai Kristiani, khususnya tentang kebaikan, kelembutan. Jadi itu sikap yang harus kita lakukan. Kita teladani, kita contohi dalam hidup kita, sehingga kita sebagai remaja Kristen mentransfer, menjadi agen pembawa damai dan kasih di tengah-tengah keluarga, teman-teman sekolah, satu organisasi, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika Anda sudah menjadi agen kasih, sudah menjadi model penerus pelaku kasih, maka orang lain bisa mencontoh dari apa yang Anda lakukan. Oh, rupanya si Fleming, si Putri, si Sadiria sikapnya baik, dia suka membantu. Ingat bahwa kasih tidak menuntut balasan. Kasih berbicara tentang berbicara tentang ketulusan hati, berbicara tentang kepedulian, seperti apa yang Ibu bicarakan tadi tentang organisasi di Kanada. Dapat terobosan ke sana. Bagaimana mereka menjadi pendengar orang lain, dan bagaimana mereka membawa kasih perdamaian di antara kerusuhan. Maka film itu laris, kaset itu banyak terjual. Bahkan kejadian di Ambon dan Poso itu kan permusuhan antara pertikaian antara beragama. Tetapi apa yang terjadi di situ, ketika ada orang yang peduli dengan kerusuhan yang ada, di apa namanya itu, ada organisasi yang menjadi perantara pendamai di antara daerah di situ, di Poso dan Ambon, sehingga daerah itu menjadi damai. Kalau di saat ini sering terjadi dalam mewujudkan kedamaian itu dilakukan kekerasan, sering dilakukan dengan kekerasan. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya dengan Tuhan, tidak menggunakan perdamaian itu dengan kekerasan, tetapi melakukan dengan perdamaian dengan kelemah lembutan dan kesadaran bahwa segala kebencian, segala kemarahan bisa disatukan oleh kasih. Nah, itu tentang pembelajaran kita pada saat ini. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu memberikan tugas. Ibu memberikan lembar kerja siswa. Setiap kelompok mengerjakannya, dan minggu depan kita bahas kembali. Ini pembagian LKPD-nya mengenai tugas-tugas. Ini pembagian tugasnya dipahami. Tugasnya dikerjakan, dipahami dengan baik. Ada yang sulit untuk dikerjakan, ditanyakan apa yang tidak jelas. Ada yang tidak jelas di tugasnya, ada pertanyaan, sudah jelas, sudah bisa dipahami. Nah,
ini. Ada yang tidak jelas di sana? Iya. Ada pertanyaan di sini yang tidak jelas untuk tugasnya? Iya. Oke. Baru dalam pembelajaran kami tadi ada sedikit pertanyaan dari kelompok kami. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana jika kita mengasihi Tuhan, akan tetapi kita tidak mengasihi sesama manusia kita? Apakah itu salah? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus tentang bagaimana kita bagaimana kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama. Itu sudah jelas, sudah benar. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Apa dikata Ibrani di situ kan? Di dalam Ibrani dikatakan di situ, mengasihi Tuhan dengan setulus hati dan melaksanakan juga dengan sesama. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan orang yang kita lihat, orang tua kita, sesama kita tidak kita kasihi. Bagaimana? Sudah jelas kelompok? Sudah. Bagaimana di kelompok ini? Sudah jelas di sini? Sudah nak? Di kelompok ini ada pertanyaan di kelompok ini? Tugas ini? Sudah jelas tugasnya? Jelas. Ya. Di sini sudah jelas tugasnya? Ya. Ya. Jangan lupa ketua kelas mengumpulkan tugas minggu lalu di materi kita ini, nak. Jangan lupa bahwa sebagai remaja Kristen kita perlu belajar mengembangkan cinta kasih dalam hidup kita sehari-hari. Perhatikan ini. Ini keluarga yang harmonis antara ayah, ibu dan anak-anak. Jadi perhatikan nampak dari raut wajah mereka bagaimana keharmonisan terjadi. Nah, ada cinta, kasih, ada kedamaian. Nah, jadi sebagai remaja Kristen, kita berpedoman pada salib Kristus. Ini gambar salib Kristus. Ini orang yang hidupnya senantiasa hidup di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, berbuat baik, mengasihi, menjadi agen pembawa damai bagi sesama, tidak lupa Tuhan untuk mengingat setiap hal kebaikan dalam diri kita. Demikian saja pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Murni dan Canda. Kepada anak kami, disilahkan. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Kasih Menebus Dosa. Dari awal pertengahan hingga kami dapat mengakhiri pembelajaran kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Itu harus memperhatikan kami bersama-sama dengan kami. Dan apa yang selalu membuat kami masing-masing. Tuhan Yesus yang berkata kami bersama dengan kami.
Ya, terima kasih. Demikian siswa-siswi kami semua.